Isfahan adalah separuh dunia. Nah, begitulah pepatah kuno yang menggambarkan akan kemegahan ibu kota dinasti Safawiyah di masa jayanya. Jadi di bawah kepemimpinan Syah Abbas yang agung, dinasti ini menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan kekuatan militer yang disegani oleh dunia Islam. Tetapi seiring berputarnya sejarah dan berputarnya waktu, apa yang dibangun dengan darah dan air mata selama kurang lebih 2 abad hancur hanya dalam hitungan dekade saja. Bagaimana salah satu dari 3 kerajaan Mesyu terbesar ini bisa runtuh? Nah, maka dari itu, mari kita telusuri akan jejak-jejak kemunduran dinasti Safawiyah itu sendiri. Oke, jadi kemunduran dari dinasti Safawiyah justru berakar dari salah satu kebijakan pemimpin terhebatnya. Nah, siapa sih pemimpin itu? Nah, pemimpin itu bernama Syah Abbas pertama. Dikarenakan trauma akan perebutan kekuasaan, ia mengurung para pangeran di dalam harem atau istana dalam tanpa memberikan pelatihan militer maupun politik. Nah, selain kepemimpinan, masalah internal lainnya seperti dominasi kelompok ulama fanatik di dalam sebuah atau suatu pemerintahan pada masa akhir dari dinasti Safawiyah itu sendiri terjadi sebuah penindasan terhadap kelompok minoritas, baik itu Muslim Sunni, penganut Zoroaster maupun Kristen. Dari kebijakan intoleran ini menciptakan suatu perpecahan yang mendalam di dalam negeri tersebut. Ya, jadi salah satu faktor kemundurannya dari dinasti Safawiyah itu sendiri itu dikarenakan dengan adanya faktor internal. Kemudian di situ rakyat kehilangan akan kepercayaan dan semangat kebangsaan yang dulu kuat mulai luntur. Nah, tetapi di saat yang sama juga adanya pasukan elit Ghulam yang dulu menjadi tulang punggung militer mulai kehilangan akan sikap disiplinnya dikarenakan kurangnya perhatian dari pusat. Nah, jadi di sini tuh tulang punggung militer atau pasukan Ghulam itu yang bisa disebut dari golongan pasukan elit, dia mulai kurang disiplin dikarenakan tidak ada perhatiannya dari pusat. Nah, kemudian di saat kondisi internal ini rapuh, maka musuh-musuh dari luar itu mulai mengintai. Ya, mulai mengintai karena dia akan mencari akan sisi lemahnya atau lengahnya dari dinasti ini. Kemudian Kekaisaran Ottoman di barat terus menekan, sementara Rusia di bawah pimpinan dari Peter yang Agung mulai melirik wilayah Kaukasus milik dari dinasti Safawiyah. Nah, dan juga apabila dilihat secara ekonomi, jalur perdagangan sutra yang menjadi urat nadi dari dinasti Safawiyah ini atau pusat dari ekonomi ya, itu mulai beralih dari ke jalur laut yang dikuasai oleh bangsa Eropa. Kemudian karena di situ jalur perdagangan yang mulai beralih, maka kas negara kosong. Sementara di situ gaya hidup mewah istana terus berlanjut.
Kemudian dikarenakan adanya kekosongan untuk kas negaranya atau dari dinasti kerajaan tersebut, maka pajak dinaikkan secara paksa. Yang mana pajak yang dinaikkan ini membuat rakyat semakin menderita dan memicu adanya pemberontakan di berbagai wilayah kekuasaan. Yang kemudian puncaknya itu terjadi di tahun 1722 Masehi, di mana suku bangsa Afgan yang berasal dari wilayah Kandahar yang telah lama merasa tertindas oleh kebijakan dari dinasti Safawiyah ini melakukan sebuah pemberontakan besar di bawah pimpinan Mahmud Khan. Nah, mereka mengepung Isfahan selama berbulan-bulan. Kemudian yang menyebabkan kelaparan dan penyakit melanda ibu kota yang indah itu hingga penduduknya terpaksa memakan apa saja untuk bertahan hidup. Dan pada akhirnya Syah Sultan Hussein menyerah dan menyerahkan mahkotanya kepada Mahmud Khan atau tadi seseorang yang berasal dari suku bangsa Afgan dari wilayah Kandahar. Nah, meski sempat ada upaya pemulihan oleh Nadir Shah di kemudian hari, tetapi sayangnya kejayaan dinasti Safawiyah secara de facto telah berakhir di sini. Nah, runtuhnya dinasti Safawiyah memberikan pelajaran berharga bagi kita semua bahwasanya sebuah peradaban besar tidak akan hancur oleh musuh luar jika fondasi internalnya tetap kokoh. Di sini karena lemahnya kepemimpinan, adanya korupsi, dan juga intoleransi adalah rayap yang menghancurkan struktur dari dalam. Meski kerajaannya telah tiada, warisan seni, arsitektur, dan identitas Persia Shah yang mereka tanamkan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Iran modern hingga hari ini. Jadi faktor untuk keruntuhan atau kemunduran dari dinasti Safawiyah itu sendiri disebabkan oleh faktor internal dari dinasti Safawiyah itu sendiri. Begitu.